Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo-Polo, apakah Polo-Polo pernah mendengar istilah Panmunjom atau pernah juga dengar istilah JSA? Nah, JSA ini singkatan dari Joint Security Area atau bisa dibilang daerah keamanan bersama. Nah, ini bukan inisial dari kakakku loh ya. Jangsang, itu kan nama kakakku, bukan JSA, bukan itu. Singkatnya, daerah ini merupakan satu-satunya bagian dari zona demilitarisasi atau non-militer di Korea. Mungkin aku coba jelaskan sedikit tentang sejarah Korea bentar. Perang Korea kan terjadi pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 25 Juni kan ya. Udah pernah ceritakan. Nah, perang ini hingga saat ini kan sebenarnya belum selesai karena pada tanggal 27 Juli tahun 1953, 3 tahun setelah perang Korea mulai, dianggap berhenti karena telah diadakan Korean Armistice Agreement alias perjanjian gencatan senjata Korea pada tanggal itu tadi. Pengadaan perjanjian ini dilanjutkan dengan pembentukan UNCMAC alias United Nations Command Military Armistice Commission. Bahasa Indonesianya Komisi Komando Gencatan Senjata Militer (PBB) yang mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata ini. Selanjutnya, dibuat sebuah garis imajinasi bernama MDL, Military Demarcation Line, yaitu garis demarkasi militer. Ini agak banyak istilahnya, jadi Polo harus pelan-pelan, oke nangkepnya? Yang membagi wilayah semenanjung Korea menjadi Korea Selatan dan juga Korea Utara. Garis ini sepanjang 240 km dan jaraknya 2 km ke utara dan ke selatan dari garis ini. Dan ini ditetapkan menjadi garis DMZ. Zona demilitarisasi Korea ini namanya juga area demilitarisasi. Area ini berfungsi sebagai area penyanggaan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Jadi di area DMZ ini dilarang terjadi tindakan militer ataupun dalam bentuk apapun. Jadi nggak boleh tembak-tembakan gitu, nggak boleh, oke? Di dalam area DMZ ini terdapat tempat perjanjian gencatan senjata Korea diadakan. Dan tempat ini ditentukan untuk dikawal bersama-sama oleh tentara Komando PBB dan tentara Korea Utara. Dan inilah yang kita sebut dengan istilah JSA itu tadi. Tentunya area selatan dari JSA dikawal oleh tentara Komando PBB dan area utara dari JSA ini dikawal oleh tentara Korea Utara. Tadi kan aku udah jelaskan kalau JSA ini merupakan satu-satunya bagian dari zona demilitarisasi di Korea. Sehingga uniknya di daerah ini terdapat tentara Korea Selatan dan tentara Korea Utara berdiri berhadap-hadapan. Dan komisi komando ini dibentuk di sebuah desa yang bernama Panmunjom. Jadi seringkali kalau Polo-Polo dengar JSA ini disebut dengan istilah Panmunjom. Oke? Jadi, aku yakin sekarang Polo-Polo sudah tahu sedikit sejarah tentang area perbatasan ini. Oke? Area perbatasan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Serta apa itu JSA dan ciri khusus dari daerah tersebut. Dan hari ini aku mau menceritakan kejadian tembak-tembakan yang terjadi di daerah JSA ini, tepatnya pada tanggal 13 November 2017. JSA ini kan satu-satunya tempat daerah demilitarisasi. Kok bisa terjadi baku tembak? Pasti banyak yang pengen tahu. Kisah ini dimulai dari sore hari pada tanggal 13 November 2017. Seorang anggota tentara Korea Utara yang bernama Oh Chong-song ini melarikan diri dari Korea Utara ke Korea Selatan melalui area JSA. Nah, pihak tentara Korea Utara menembak Oh Chong-song untuk mencegah pelarian Oh Chong-song tentunya. Nah, namanya juga menembak, tentu suara tembakannya pun terdengar di daerah sekitarnya. Ya toh, masuk nembak, tiu-tiu kagak, tas. Gitu. Nah, pihak tentara Korea Selatan mendengarkan suara tembakan, setelah itu menemukan Oh Chong-song yang jatuh pingsan di jarak kurang lebih 50 meter ke arah selatan dari garis demarkasi militer. Tepatnya arah barat dari Panmunjom pada pukul 15.31 di tanggal yang sama. Nah, habis itu, pada pukul 15.56, pihak tentara Korea Selatan ini memindahkan Oh Chong-song untuk diberikan pertolongan pertama dan dilarikan ke rumah sakit bernama Aju University Medical Center. Nah, ini rumah sakit yang terkenal banget sebenarnya. Dan ternyata, tentara Korea Utara itu tidak hanya menembak, melainkan mereka itu menghujani Oh Chong-song dengan tembakan. Wis kok hujan gitu. Karena kondisi Oh Chong-song sangat amat ramah mengkhawatirkan dengan tembakan di berbagai bagian tubuhnya. Ada di dada, ada di paru-paru, perut, dan juga mengenai organ tubuh di dalamnya. Di luar itu, bagian kayak sikut dan bahu juga kena tembakan.
Pihak rumah sakit menyampaikan bahwa Oh Chong Song mendapatkan operasi beberapa kali hingga berhasil sehat kembali. Untungnya setelah itu Oh Chong Song menjadi kembali sehat dan dia berbagi informasi-informasi yang berkaitan dengan dirinya. Ternyata Oh Chong Song ini berusia 24 tahun di tahun 2017 tentunya. Berarti tahun ini udah 27 tahun. Dan selain itu, dia juga bilang bahwa dia ini bekerja sebagai pengemudi di markas. Dan salah satu faktor pendorong Oh Chong Song melarikan diri ke Korea Selatan itu diakibatkan drama Dream High dan Dong Yi. Nah, di mana budaya-budaya Korea yang dia serap ini membuat Oh Chong Song ini menaruh hati di kehidupan Korea Selatan. Tapi pada tahun 2018 diketahui juga faktor lain yang mendorong Oh Chong Song ini lari ke Korea Selatan. Ternyata Oh Chong Song ini kan profesinya mengemudi. Ternyata dia ini sempat menabrakkan mobil yang dia kemudi karena mengemudi dalam kondisi mabuk. Dan katanya Oh Chong Song ini sangat ketakutan karena akan dihukum berat ala Korea Utara. Sehingga dia itu memutuskan untuk lari ke Korea Selatan mempertaruhkan nyawanya. Istilahnya daripada matikan hukuman di sana, mending kabur Korea Selatan untuk mencoba menjalani kehidupan yang baru. Siapa tahu sama kayak drama yang dia tonton. Bagaimana kabarnya Oh Chong Song sekarang? Setelah insiden pelarian diri ini, Oh Chong Song sudah menjadi warga negara Korea Selatan saat ini setelah melewati berbagai prosedur pemeriksaan. Oh Chong Song juga sempat tampil sebagai personel tetap dalam sebuah program TV bernama Moranbong Club yang tayang di TV Joseon. Nah, selain itu juga menjadi pembicara di berbagai seminar yang diadakan di Korea Selatan maupun di Jepang. Namun pada 15 Desember tahun 2019, Oh Chong Song ini ketahuan tertangkap oleh pihak kepolisian karena Oh Chong Song mengemudi sambil mabuk lagi. Dan diberitakan bahwa kadar alkoholnya ini sangat tinggi hingga surat izin mengemudinya alias SIM-nya ini dicabut. Memang Oh Chong Song berhasil melarikan diri dari Korea Utara ke Korea Selatan dan memiliki kayak harapan untuk memulai kehidupan yang lebih indah nampaknya di Korea. Tetapi ternyata dia melakukan kesalahan yang sama yang telah dia lakukan di Korea Utara. Sekarang dia udah lari ke Korea Selatan, sekarang di sini juga melakukan kesalahan. Apakah dia bakal lari lagi dari sini ke negara lain? Ya, kita yang nggak ada tahu. Dan memang melarikan diri juga tampak sebagai salah satu solusi. Tapi seperti yang terjadi, kalau kita melarikan diri, tampaknya kita tidak bisa mempelajari dari kesalahan yang udah kita perbuat. Oke, follow video kali ini sampai sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.